bihurmatil Fatihah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana fi ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Qala al Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih Risalatil Muawanah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yukdhifu ta'zimaka wa hubbaka fil qulub wa ta'sihi bi ni'matihi fala yamna'uhu wujudul isyani an ifadatihil ihsan. Fa kaifa yanbaghi laka an tuhibba ghairar rahim hadzal ilahal karim, am kaifa yahsunu minka an ta'siya hadzal rabbar rahim. Ngendika Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad wonten kitabipun Risalatul Muawanah, mugi kita pikantuk barokah ilmunipun. Wa yukdzifu lan nguncalake ta'zimaka ing penghormatane sira, wa hubbakalan demene sira fil qulub ing dalem pira-pira atine menungso. Kita masih membahas tentang betapa besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita selaku hamba beliau, selaku hamba Allah. Allah yang maha rahman, yang maha rahim, ketika memberikan balasan atas kebaikan kita menika lebih dari apa yang kita lakukan. Tetes piwalese Gusti Allah itu lebih besar dari ketaatan yang kita lakukan. Ketaatan kita, ibadah kita yang kita lakukan itu sungguh tidak seberapa, tidak seberapa sempurna, tidak seberapa baik, tidak seberapa ikhlas, tetapi balasannya Allah sungguh luar biasa. Nah, ngeten-ngeten iki perayugi kula jenengan imut. Biar apa? Biar tumbuh mahabbah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan ngelakoni didik ganjarane gede. Bangsa kula jenengan mergawe dumateng tiyang ngoten mawon, gajine nggih sak ukur kalian kepayahan kula jenengan. Bahkan kadang-kadang banyak yang tidak digaji, keringet wis kadung metu tapi gajine mboten medal. Niku lek kula kalan panjenengan punya ikatan bisnis dengan sesama umat manusia. Tapi kalau kita punya ikatan kepada Allah, ibadah yang tidak seberapa, balasannya gede. Nah, salah satu dari pembalasan, salah satu dari ganjaran
ingkang diparingaken dening Gusti Allah. Ketika kula jenengan sudah mampu menghormati Allah, mampu menghormati syariat-syariat Allah, mampu memfokuskan diri dalam kehidupan ini untuk Allah, maka salah satu dari ganjaran yang badhe kula jenengan trimi, badhe kula jenengan tampi menika wa hubbaka fil qulub. Dalam hati orang-orang, dalam hati sesama hamba Allah niku disenengaken dumateng kula jenengan. Dados kepingin disenengi wong niku intine kula jenengan kudu mengikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sing nyekel atine menungso niku Gusti Allah. Boten prayugi kula jenengan mengorbankan agama, mengorbankan akidah hanya ingin mendapatkan simpati dari orang lain. Saking kepingine diaku kare wong liya sampai mengorbankan agamanya sendiri, sampai mengorbankan akidahnya sendiri. Ngeten iki justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin hina kita di hadapan orang itu. Tapi lek kula kalan panjenengan kepingin disenengi wong, ingin mendapatkan simpati dari orang lain, tidak usah bingung-bingung. Ikat hubungan kita, perkuat hubungan kita dengan Allah. Maka Allah otomatis akan meletakkan cinta yang ada dalam hati manusia yang lain terhadap kula jenengan. Sebab Gusti Allah sing nyekel ingkang nyepeng dumateng manah tiang-tiang niku. Satu contoh ngeten para hadirin. Kita terhadap Sunan Ampel, terhadap Sunan Gresik, Sunan Giri, sebagian dari kita ada hubungan apa? Darah bukan, kerabat tidak, bukan satu zaman, uduk tonggo, uduk kerowo. Tapi kenapa batin ini senantiasa ingin sekali menziarahi beliau? Lek iso ngono benulan setahun ping pintu, doyo-doyo kula kalan panjenengan kepingin hadir ziarah ke makam-makam beliau. Ada apa ini semuanya? Apakah kita ke sana mau menyembah? Tidak. Orang datang ziarah ke makam bukan berarti menyembah, bro. Bukan. Karena mereka adalah orang-orang soleh yang mereka lebih diterima dulu oleh Allah amal ibadahnya. Makanya di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar disampaikan bahwa nadrohnya orang-orang solihin yang sudah kembali ke hariban Allah itu lebih tajam nadrohnya daripada kita masih sesama hidup di dunia. Mereka lebih tajam. Terus jenengan ziarah kepada mereka, mereka tahu bahwa kita menziarahi mereka. Dan dalam rangka apa kita menziarah mereka? Berdoa. Berdoa kepada Allah di tempat yang dulunya digunakan jihad fisabilillah oleh mereka. Nah, kenapa kita tidak ada yang membenci para sunan, bahkan kita ingin mendapatkan barokah beliau? Karena dalam hidup mereka semuanya untuk Allah. Mereka hidup untuk Allah. Mereka berjuang untuk Rasulullah. Mereka melakukan apapun pikirannya, hatinya, semuanya untuk Allah. Maka sebagai balasan yang diberikan oleh Allah, hari ini hati umat manusia terpaut dengan mereka para aulia Allah
Inilah yang disebut wa yugdhafu ta'zimaka wa hubbaka fil qulub. Ketika hati kita ini sudah kita berikan untuk Allah, perhatian kita sudah kita berikan untuk agama Allah, maka sebagai balasannya Allah meletakkan cinta-cinta dalam hati umat manusia kepada kita selaku orang-orang yang berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman cukup dalam para hadirin. Tadi lek kula jenengan kepingin bobot martabati tambah di hadapan manusia, tidak perlu kula kalian panjenengan memuji-muji diri kita sendiri. Tidak perlu kula kalian panjenengan memuji keberhasilan anak-anak kita. Anak saya mondok di Sudan, anak saya punya pondok pesantren, anak saya tuku sayat 10. Apa semuanya itu untuk apa? Apakah kalau orang sudah mendengar kekayaan Anda terus kemudian lalu mereka menghormati Anda? Justru Anda akan terpuruk nilai martabat Anda di hadapan mereka. Siapapun orangnya, jangankan orang yang bodoh, orang berilmu sekalipun, ulama sekalipun, kalau sudah mengagung-agungkan dunia, sakotot min ainillah, jatuh martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia ini hanya pijakan, dunia ini hanya wasilah, dunia ini hanya sendal, bukan tujuan. Seberapa panjenengan punya sandal yang berharga, jangankan 100, 200, 300 ribu. Kalau Anda punya sandal yang harganya 5 juta sepasang sekalipun, kalau masuk masjid tetap di luar. Itu artinya apa? Untuk menghadap Allah tidak perlu kita membawa dunia, karena Allah tidak membutuhkan dunia. Dunia bagi Allah sampah. Dunia bagi Nabi Muhammad SAW adalah bangkai yang tidak perlu diagung-agungkan, yang tidak perlu ditonjol-tonjolkan kepada siapapun. Bangkai tetap bangkai, sandal tetap sandal, berapapun harganya sandal. Tapi untuk menghadap Allah, kita hanya membutuhkan qalbun salim, hati yang bersih, bersih dari riya, bersih dari takabur, bersih dari sombong, bersih dari dendam, bersih daripada kusumat, bersih daripada permusuhan. Ini yang dibutuhkan, bukan memasukkan dunia. Wa ta'sihi bi ni'matihi fala yamna'uhu wujudul isyan an ifadatihil ihsan. Wa ta'sihi lan maksiat sapa sampean sirahu ing Allah, hi ing Allah, bi nikmatihi kelawan nikmati Allah. Kita sering bermaksiat kepada Allah, anehnya menggunakan nikmatnya Allah. Sering kita itu bermaksiat kepada Allah, tapi parahnya yang digunakan bermaksiat adalah nikmat dari Allah. Kita diberi rizki, rizki kan dari Allah. Kadang-kadang ketika kita sudah mendapatkan rizki, justru rizki itu digunakan untuk pembiayaan maksiat. Ya kalau kita mau bermaksiat, sebisa mungkin tidak menggunakan fasilitas yang dari Allah. Kalau jenengan kepingin maksiat, kepingin melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, ya silahkan. Cuma catatannya jangan menggunakan fasilitas Allah. Kira-kira bisa enggak kita ngelakoni maksiat tanpa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah? Tidak mungkin.
Karena semua yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kondisi real kenyataan yang ada wa ta'sihi bi nikmatihi, kita sering bermaksiat kepada Allah bi nikmatihi, kelawan nikmati Allah. Fala yamna'uhu, mongko ora nyegahu ing Allah wujudul isyan, saking onone maksiat, an ifadatihi, saking kebeke amberi ngamberine Allah al ihsana ing kebagusan. Kita sering bermaksiat, tapi kali Gusti Allah tetap diberi nikmat. Kula jenengan niki lho, seringkali maksiat, seringkali salah, gawe salah nang Gusti Allah, tapi Gusti Allah niku mboten ningali salah kula jenengan. Tetep kula jenengan diparingi nikmat karo Gusti Allah. Napa pernah kula jenengan ngelakoni dosa kelawan meripat, terus marine ngelakoni dosa mripate terus picek ngoten? Mboten. Tetep karo Gusti Allah meripat niki bisa digunakan. Cobi diangen-angen betapa besarnya ampunan Allah untuk kula jenengan. Kita bermaksiat dengan lisan, mitnah, ngerasani, ngerusak dengan lisan nih, merusak rumah tangga wong dengan cangkem. Niki cangkem niki lah nikmat untuk Gusti Allah. Kula jenengan saged wicanten, sampean saged ngomong-ngomong niki lah nikmat untuk Gusti Allah. Terus kita gunakan bermaksiat, misuh, ngilokno wong, mengumpat, mitnah, pun sak kata-katai maksiati lisan. Sak sampune ngoten napa kira-kira kula jenengan sak mantune nglakoni dosa ngoten langsung perot? Boten kan? Kula jenengan boten perot, tetep kali Gusti Allah tetap diparingi, tetap tidak berubah. Inilah bentuk daripada rahman dan rahimnya Allah. Cobi menawi kula jenengan mawon selaku majikan lah, sampeyan duwe karyawan ya, dengan fasilitasi karyawan niku sekalian sepeda motor ya. Anda beri sepeda motor karyawan itu dengan catatan biar kinerja, cara kerjanya itu bagus terhadap jenengan. Tapi ternyata ketika sudah dipasrai sepeda motor, bukannya untuk datang ke tempat kerjanya secara tepat waktu, gawe keluyuran. Sepeda motor itu gawe keluyuran. Wayahe teko gak teko, ditelepon nok ndi kon? Tak ten batu. Lho ya apa? Numpak apa nggih? Numpak sepeda motor. Lah apa ta mriko? Ngilunggu-lunggu ta mriki. Secara akal lek wis teko sepeda motor iku mboten dicabut napa ya napa karo sampean. Nek dicabut lho Mbak sampean, kurang ajar. Difasilitasi, dikai sepeda motor malah kurang ajar. Kurang apa kon, Nduk? Kurang apa kon, Le? Cabut. Niku sampean, itu kita. Beda dengan Allah. Kalau Allah beda, kendati pun kita bermaksiat dengan mata dijarno, maksiat mbek lisan gawe ini ngrasani wong dijarno, lisane enggak perot. Pemireng yang harusnya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kaki yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, ketaatan, pulang pergi ke masjid, pulang pergi untuk hadir di majelis taklim justru dibuat untuk maksiat. Tapi dibiarkan oleh Allah. Sehat ya ora dicabut,
rezekine golek duit ya iso, nggak dikurangi. Ini bentuk daripada Rahman Rahimnya Allah, Pak. Niki bentuk daripada kesaakenane Allah dhumateng kula jenengan. Gusti Allah niku saaken. Gusti Allah niku terhadap kula kalan panjenengan luar biasa. Loh, yang seperti inilah yang diharapkan oleh Imam Abdullah untuk senantiasa kita ingat-ingat. Lek kula jenengan sering mengingat-ingat kebaikan Gusti Allah, kamlaka min ihsanukan qadim. Ya, berapa banyak kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, sementara kita tidak tidak kunjung tambah taat. Saiki umur kula jenengan ada yang sudah masuk 60. Umur kita ada yang masuk 55, umur kita sudah ada yang masuk 50, umur kita sudah ada yang masuk 40. Pancet ibadah seperti itu aja, seperti kita ketika umur 22, seperti kita baru balik. Umur sakmi ini gurung iso khusyuk. Umur yang seperti ini kula galan panjenengan belum bisa khusyuk, sering lali dalam rakaat. Astagfirullah. Seperti itu oleh Allah dibiarkan, dijarno. Justru tambah sugih, bisnisnya tambah berkembang, sholatnya saja tidak berkembang, tapi bisnis rezekinya oleh Allah dikembangkan. Ya, seperti inilah yang harus kita ingat-ingat. Fa kaifa yanbaghi laka an tuhibba ghairar rahim hadzal ilahal karim. Fa kaifa kaya apa yang bagi patut pantes laka kaduwe sira antu hibayen to demen sapa sira ghairar rahim ing sakliyane Gusti Allah kang Maha Rahim. Kalau kita pikir seperti itu, kula jenengan apa pantas mencintai sesuatu melebihi daripada Allah? Mengorbankan sesuatu melebihi pengorbanan kita kepada Allah. Lawang Gusti Allah wis luar biasa kaya ngono, kok kula kalian sampeyan kok enggak peduli dengan Allah? Ada apa dari ini semuanya? Gitu loh. Am kaifa yahsunu minka an ta'siya hadzal rabbar rahim? Apa to ya, bagus mingka saking sira an ta'siya maksiat sapa sira hadzal rabb ing pangeran ing iki pangeran kang Maha Rahim. Apa kita pantas senantiasa bermaksiat kepada Allah? Gawe salah maneh, gawe salah maneh, gawe salah maneh, gawe dosa maneh, gawe dosa maneh, gak eling kapan njaluk sepuro, gak eling kapan sing kate tobat, sementara senantiasa setiap detik kula jenengan diguyur oleh rahmatnya, diguyur oleh nikmatnya. Apakah kita terus sampai kapan kita mau seperti ini terus? Kula jenengan segati ngelakoni ngeten iki sampai kapan? Nah, ini salah satu bentuk introspeksi ya. Kula jenengan niku perlu nggak ada waktu untuk berintrospeksi, bermuhasabah. Muhasabah niku penting, Pak. Sholat sunnah kathah penting, bagus, tapi muhasabah itu jauh lebih penting. Muhasabah niku mikir-mikir nikmati Gusti Allah, mikir-mikir dosa niku muhasabah, mikir-mikir kesalahan niku namine muhasabah. Tafakkur, lu tafakkur niku ageng ganjarane. 1 kali 1 jam kula jenengan bertafakur, tafakur mikir dosa, mikir nikmat sing sampun dipun tampi, nyalah-nyalahno awake dhewe niku penting. Sampai niku perlu membiasakan diri untuk menyalahkan nafsunya sendiri. Ojo gampang-gampang belani nafsu.
Sebab puncak daripada kita tidak bisa berubah. Sampeyan kepingin berubah. Ibadahnya insya Allah kula jenengan nggih kepingin nggih, pasti. Orang beriman itu kepingin lebih baik ibadahnya sebagaimana kepingin lebih baik ekonominya, mesti niku Pak. Cuma kadang-kadang tidak bisa memulainya. Aku ya kepingin saat temene tahajud oke, aku ya kepingin oke poso, cuma enggak ro carane. Saat niki kula paringi cara jenengan Pak. Pertama kula jenengan lek kepingin berubah luwih api, lebih istiqomah, lebih ajeg di jalan Allah, salah satunya jangan terlalu membela nafsu. Nafsu kula jenengan ini senantiasa bersemayam dalam diri niki, senantiasa mencari celah agar kita ini kurang daripada pengabdian kepada Allah. Lho ngoten niku aja dibelani. Contohnya ngeten, sampean biasa sholat dalu, biasa. Contoh nih, jam 3, jam 2 wis tangi, biasa nih kok. Nah, suatu saat jenengan kebablasan, tarhim utawi subuh tangi. Lho niku lek wong Islam temenan Pak. Kalau orang itu beriman sungguh-sungguh, setiap kali terlewatkan ibadah yang sudah diistiqomahkan, piyambakipun lewat, kudune ngoten susah, kudune ngoten pegel no atine, kudune ngoten getun. Ya Allah, biasa ya aku iku lho maca Quran, sedina iki kok ya ora iso maca Quran, iku kudu pegel no ati. Ya Allah, ngapunten Gusti. Ngoten. Biasanya nang masjid sholat jamaah meskipun tidak 5 waktu, paling tidak 2 kali, subuh mbek isya, contoh. Terus gak iso nglakoni. Niku wayahe ngoten ketun. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kata Nabi, ketika Anda melakukan kebaikan, jenengan ngelakoni kebagusan terus duwe rasa seneng, adem ayem atine, terus ketika panjenengan menika ngelakoni dosa krasa sumpek, kata Kanjeng Nabi, fa anta mu'min, Anda itu orang beriman. Alhamdulillah. Lek sampean sumpek kurang ibadah, ya Allah biasa kula ngene iki anu lho kok mboten nggih Gusti. Terus biasa itu ngangkei sedekah napa memberikan kebaikan kepada orang lain atau beribadah lebih, seneng atine ayem. Lek tira Kanjeng Nabi iku tandane no atine sampean iku ana iman. Dalam hati Anda ada iman itu. Bahagialah. Berarti sampean iku imane dipasang di dalam hati kita. Nah ini. Nah ketika kula kalian panjenengan ngelakoni salah atau kurang di dalam beribadah, kados niku wau, wayahe tahajud gak tahajud, wayahe maca Quran lewat sampai 3 hari gak maca Quran, wayahe ngaji gak ngaji, wayahe hadir di majelis taklim sudah beberapa minggu tidak hadir di majelis taklim, ngoten niku nafsune ojo dibelani. Lho anjen aku kesel, anjen awakmu mari tetuk malang sak wajare kon niku, kerinan niku sak wajare. Terus atine sampeyan muni iya anjen anjeku kesel. Gak bisa berubah Anda kalau seperti itu. Sampai kapanpun Anda akan seperti itu. Kita perlu mencontoh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau tidak sempat sholat berjamaah asar, di keranten sibuk ya, dengan urusan rakyatnya. Urusan rakyat nih, bukan urusan pribadi.
wangsul ten Madinah umat Islam sudah sholat jamaah. Tangelet lho, wis sholat jamaah sampun kapan mari niki wau. Pulang ngambil cempeti, ngambil cambuk, Pak. Digebuki dhewe gegeridus. Gegere digebuki dhewe. Iki gara-gara nafsuku iki. Lalek kula jenengan saged ngoten, bisa kita berubah. Tapi lek sampean belani atine, belani nafsune enggak lah jen aku gak iso sedekah saiki sakmene lah, engko lek sedekah sakmene wah ya gak kira berubah sampean, medit tetap medit. Mabniun alal pancet. Gak berubah. Makanya tafakur itu penting. Muhasabah itu penting. Kapan kula sing badhe muhasabah? Sampeyan golek waktu dhewe. Kapan panjenengan yang bisa muhasabah? Panjenengan padosi wekdal piyambak. Harus punya waktu. Sing semerap wekdal kan jenengan. Oh, aku duwe waktu 10 menit sadurunge maghrib. Dados jenengan wudu. Terus ten musola atau berangkat ke masjid jauh sebelum adzan. Mari sholat, mantun sholat nopo niku, mari sholat tahiyatul masjid. Jenengan pegang tasbih, ngiling-ngiling nikmati Gusti Allah. Aku wis dikai nikmat opoan yo dalam 24 jam iki mbek Gusti Allah. Dieling-eling maghrib wingi. Paling tidak 24 jam yang sudah kita lalui. Maghrib wingi dieling-eling ngoten, Mbok. Carane ngoten. Maghrib wingi aku alhamdulillah udan-udan ci iso nang masjid, iso salat jamaah. Lah ketika iling sing ngoten niku sampean zikir alhamdulillah ngoten. Alhamdulillah diterusno. Mari ini salat maghrib aku melencing lamcing. Napa lamcing niku? Mari salam melencing gak wiritan langsung metu. Lapo no ngarepe masjid lungguh-lungguh mbek rokokan. Padahal nok jero masjid ono majelis taklim. Ngene iki lak keliru ta. Keliru. Istighfar, astagfirullah. Ngoten. Ini cara muhasabah, Pak. Kok terusno mari kate Isa aku alhamdulillah jek mlebu masjid, jek salat jamaah, alhamdulillah. Mari Isa gak ndang mule, jek nang gerdu. Nemoni kanca, ngrasani kanca liyane nok ngono. Astagfirullah. Ngoten, Pak. Niku cara muhasabah. Tafakkuru saatin khairun min alfi ibadatin khairun min sittina alf rakaat fi ibadati sunnah. Jadi kalau kita melakukan satu tafakur dalam 1 jam itu lebih baik dari puluhan ribu rakaat yang sudah kita lakukan. Napa sebabe manfaate luwih gedhe. Ngoten. Mugi-mugi mawon kula jenengan termasuk orang-orang yang bisa diberi kemampuan untuk bertafakur. Panjenengan padosi ba'da subuh napa sakderenge subuh al-amru mufawwad ilaikum. Panjenengan yang tahu waktunya. Yang penting dalam 24 jam kita ada waktu tidak kurang dari 10 menit kula jenengan bertafakur, ngiling-ngiling nikmat sing diparingaken kali Gusti Allah, ngiling-ngiling dosa, ngiling-ngiling kekurangan di dalam ibadah, dan insya Allah inilah yang akan meningkatkan performa kita, nilai kita, martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Ya Allah, kelawan berkahipun Rajab lan Sya'ban, mugi-mugi kula sedaya menika menangi sasi Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat,
lan mugi-mugi wonten malam nisfu Sa'ban mangke sedaya dosa kula panjenengan ampuni ya Rabb, panjenengan angkat derajat kula, panjenengan paringi nikmat ingkang langkung, panjenengan panjangaken umur kula ya Allah sehingga bisa melewati bulan Ramadan, bisa menemukan nisfu Sa'ban di tahun-tahun yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat bi barakati sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.